Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini adalah tanggal 9 November 2021. Saya akan membahas saham IHSG dan kondisi market hari ini, teman-teman ya. Ya, hari ini IHSG-nya masih ngegas, teman-teman ya. Saham-saham Bank Mini yang kemarin sudah start gigi 1 beberapa hari, harusnya sudah oper ke gigi 2 ya, teman-teman, resisten kedua. Kenapa kok malah turun? Dan ada satu saham yang kemarin saya lepas, terpaksa saya cover lagi karena terlalu ini teman-teman, sinyalnya terlalu bagus untuk diabaikan. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan saya Surya ataupun MS Trade yang biasanya juga mereka menggunakan logo MS Trade. Juga teman-teman mesti berhati-hati melihat komentar di channel YouTube saya, ternyata juga ada yang menawarkan titip dana trading secara diam-diam di situ. Sekali lagi, saya Surya MS Trade tidak menerima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, sesuai judulnya hari ini IHSG-nya masih lanjut naik ya, IHSG-nya masih lanjut naik. Saham-saham bank yang kemarin, Bank Mini yang kemarin sudah beberapa hari naik, ini sepertinya kepentok resist. Kita akan lihat teman-teman ya kondisinya. Nah, sebelumnya kita ke IHSG dulu. IHSG teman-teman bisa ngelihat dia melaju lagi di atas garis merah ini. Jadi garis merah ini adalah candle closing candle sebelumnya ya, closing candle tanggal 1 November yang mana itu sebelumnya menjadi resistan candle. Hari ini bisa dilaluinya dengan mudah, bahkan tidak disentuh teman-teman ya. Jadi supportnya dari IHSG di titik itu nggak disentuh sama sekali. IHSG-nya closingnya adalah naik 0,56% ya, 0,56%, naik 37,628 poin. Tutupnya di level 6.669,925. Dan kalau kita lihat sepertinya closingnya di high teman-teman ya. Closingnya di high ya, walaupun tidak low-nya tidak merupakan open-nya ya. Jadi sinyalnya enggak benar-benar sempurna, tapi ini juga bagus teman-teman. Dan menuju resistan di 6.692 tinggal sedikit saja teman-teman. Kita lihat nih. Hari ini kenaikan dari IHSG sebesar itu didukung oleh saham-saham apa aja sih seperti itu. Kita akan lihat di sini. Ini adalah market cap saham. Teman-teman bisa ngelihat saat ini kenaikan masih didorong oleh Arto, EMTK ya, saham yang saya milikin. Terus kemudian kita geser ada Bukalapak, MDKA. Terus kemudian di bawah ya mix ya. Intinya seperti itu. Beberapa saham mendukung kenaikan dari IHSG, dan sekilas juga saya lihat beberapa saham sempat turun dalam. Nanti akan kita kupas lebih dalam di masing-masing chart teman-teman ya. Oke, di judul tadi saya sampaikan di sini IHSG masih ngegas. Saham Bank Mini kok turun seperti itu. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, kira-kira kenaikan dari saham-saham Bank Mini ini apakah masih akan lanjut? Kita akan bahas teman-teman, kita akan bahas. Namun itu nanti dulu ini ya, seperti biasa saya akan bahas per sektor dulu. Jadi di sini untuk sektor finance teman-teman, sektor finance yang biasa saya bahas ini merupakan motor penting sebenarnya di IHSG. Ini kalau kita lihat sebenarnya pergerakan dari sektor finance ini turun dalam juga enggak, tapi naik juga enggak, seperti itu. Sepertinya kok seperti wait and see seperti itu. Mau positioning juga jadi ragu. Sebenarnya kalau kita lihat nih kayak BN ini koreksinya kan dia hanya sampai 2338. Ya, perhatikan yang warnanya merah, koreksinya hanya sampai 23 retracement dan 38 pun belum yang teman-teman, yang di bawah pun belum. Dan sudah ada pantulan, artinya sebenarnya ya ini barang-barang ini sudah mulai mantul, terutama seperti BNI seperti ini. Cuman juga masih ketemu resistan dan masih ogah-ogahan bergerak seperti itu.
Jadi mau positioning, kalau yang punya barang tentu jadi mikir-mikir, ya lebih baik positioningnya kemarin-kemarin ya, pada saat di bawah. Tapi yang antri di 38 38 retracement juga pada nggak dapat teman-teman. Jadi ini serba nanggung ya posisinya. Nah, kecuali untuk seperti ini teman-teman, seperti BMRI ini kan dia ada satu area konsol yang kuning itu, dan kemarin sudah saya sampaikan ini adalah area konsolidasi dari BBRI. Kalau rapet di situ dengan koreksi yang kecil dari tren naiknya ini, jadi nggak menarik seperti itu. Nah, untuk hari ini Bank Mandirinya dia closing di bawah supportnya, sehingga untuk supportnya gunakan di 6.784, yaitu di 38 retracement. Nah, kemudian untuk BRI dia masih kuat bertahan di supportnya, yaitu di 38 retracement, di 23,6 retracement, yaitu di 4.232. Nah, kita lihat untuk BBTN ini dia higher ya teman-teman. Oh sorry, tadi nggak kelihatan. Untuk BBTN dia sempat lebih tinggi dari kemarin candlenya, menyentuh resisten di 61,8. Tapi closingnya dia nggak kuat, sehingga closingnya turun lagi. Tetapi untuk supportnya dia itu ada di kisaran 1725. Jadi ya masih nggak kemana-mana seperti itu. Oke, terus kemudian ini saya lengkapi dengan BCA. Nah, BCA di sini saya menggunakan tren dari dia di dasar di support ini ada satu garis panjang, ini adalah saya identifikasi sebagai support teman-teman. Dari tren itu naik BCA dari sekitar 5.900-an sampai 8.250 itu terkoreksi sampai di sini. Koreksi ini adalah sampai di 38 retracement, dan ini sekarang udah mulai naik ya, artinya memang sebenarnya ini barang ini memang dalam tren naiknya dia terkoreksinya hanya sampai 23 dan 38, dan kalau seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa koreksi-koreksi di fase bullish itu biasanya memang hanya sampai 38 seperti itu. Kalau misalkan lewat dari 38, maka targetnya itu apabila closing di bawah 38 dan benar-benar closingnya itu meyakinkan dengan Marubosu seperti itu, maka bisa ada target ke 61. Kemudian untuk Bank Danamon saya bilang masih nggak ada perubahan, dia masih mencari support di 2.520. Nah, kemudian juga untuk agro ini rupanya masih belum berhasil keluar dari range area ini, di mana saat ini kalau kita lihat ini adalah resistannya dia dari tren turun. Jadi resistan dia dari tren turun ini masih belum berhasil melewati 2100-an. Kemudian untuk BRIS juga masih sama ya, nggak ada yang menarik. BRIS agro juga. BTPS sendiri yang sering bergerak di luar kebiasaan dan saat ini juga memang bergerak sendiri teman-teman ya. Terkoreksinya dia bahkan hanya sampai di 23. Nah, seperti yang saya sampaikan sering-sering ya, bahwa dalam tren naik di fase bullish itu biasanya koreksinya hanya sampai 38 dan 23. Seperti BTPS ini terkoreksinya dia hanya sampai di 23 retracement. Kemudian untuk BNGA ini ya saya bilang sih nggak kemana-mana. Dia masih antara 38 dan 23. Nah, untuk BBKP, saya mesti geser dulu karena saya takutnya salah. Nah, BBKP masih mencari supportnya. Dia berada di area yang hijau itu, di mana itu adalah area sideways. Saat ini dia berada di support ya teman-teman. Supportnya ya kisaran di 400-410. Dia sepertinya masih sideways ya teman-teman. Oke teman-teman, terus kita akan bahas ya sekilas tentang bank-bank digital. Bank-bank mini teman-teman, bank mini kan sebagian sudah saya bahas ya, jadi saya lewatkan aja yang ini menarik ya teman-teman. Nah, BNBA turun. BNBA turun, padahal kalau kita lihat nih teman-teman, kalau kita lihat pergerakan dari BNBA ini udah hampir mendekati high-nya di sini. Artinya apa? Artinya kemungkinan kalau turunnya ini karena orang yang nyangkut di sini, dia keluar karena resistan volume, saya rasa enggak. Kalau menurut saya ini rasanya orang-orang pada take profit. Karena kalau ngelihat rentang harga segini, kemungkinan yang nyangkut ya hanya orang-orang yang di atas ini teman-teman.
kemungkinan orang-orang yang masih nyangkut hanya yang ada di sini. Jadi ini selangkah lagi sebenarnya untuk BNBA ini akan tembus high-nya. Nah, kita lihat dulu 3.300 ya, 3.300. Ya, benar. Jadi saya rasa sebenarnya BNBA ini bukan karena ada orang nyangkut terus keluar, tetapi saya rasa ini adalah karena orang take profit. Ini harganya udah sampai di sini. Nah, nanti kalau misalkan BNBA itu udah melewati 3.320, ini bisa jadi dia ada all time high dan itu nggak ada musuh, teman-teman. Artinya musuhnya all time high itu hanya yang pengen take profit saja. Apakah model-modelnya sudah seperti itu untuk BNBA ini? Kita akan lihat beberapa hari lagi. Nah, di sini yang bisa saya sampaikan adalah untuk kondisi BNBA dari tren dia naik ya, teman-teman. Saya ambil dari awal tren kecil ini aja. Saya kasih warna merah aja, teman-teman ya. Oke, kemudian saya kasih warna merah dan seperti ini. Saat ini untuk BNBA supportnya dia ada di sekitar 2.280. 2.280 di sini, teman-teman. 2.280. Nah, nanti apabila dia tidak kuat di 2.280 secara meyakinkan, maka ada target dia ke 1.880. Oke, kemudian adalah BGTG, teman-teman. Nah, kalau BGTG ini, dia kalau misalkan orang-orang yang nyangkut pada take profit, pada keluar dulu, ya di sini ya, teman-teman. Jadi ini kan harganya di kisaran sini. Ini saya rasa sini kan banyak orang nyangkut tuh. Jadi ketika harganya sudah mulai sentuh di area sini, jadi yang mulai keluar itu adalah orang-orang yang kalau misalkan dia take profit di sini, jadi kemungkinan orang-orang yang berada di atas harga 234 belum keluar di sini. Saya rasa kemungkinan ini mereka akan keluar ketika harganya nyentuh harga mereka. Dan dalam tren turun ini, teman-teman, dalam tren turun dari BGTG ini, dia udah sampai dia belum sampai di 50. Di 50 retracement dia kembali di sini. Jadi titik kuncinya adalah di 50 retracement, teman. Kalau dia kuat di 50 retracement dan naik lagi, ya ada kemungkinan akan lanjut. Tapi saya rasa ini masih ada yang nyangkut dan dia akan keluar dulu. Beda dengan BNBA tadi, teman-teman ya. Beda dengan yang BNBA tadi, pergerakannya dia memang sudah hampir ketemu di puncaknya, di mana itu harusnya yang nyangkut udah sedikit aja karena kalau mau keluar udah keluar dari kemarin-kemarin, dari ketika harganya masih di sini, karena tinggal sedikit lagi, jadi yang nyangkut hanya ada yang di atas itu. Ke BGTG ya, jadi kemungkinan ini adalah orang-orang yang nyangkut keluar karena harganya juga belum sentuh separuh dan saya rasa harganya ini cukup tinggi. Nah, melihat seperti ini, teman-teman, kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan. Apakah resistan ini bisa di-break? Resistan di 38 ini bisa di-break. Loh, Pak, kan kemarin Pak Surya punya 2 akun di BGTG. Iya, akun saya adalah di sekitar 200. Terpaksa saya keluar dulu. Kenapa? Karena dulu kan saya beli dari EMTK, saya jual dan saya belikan BGTG. Tetapi ngelihat gelagat hari ini mendekati ARB, saya udah lepas dulu dan saya cover masuk ke EMTK. Nanti akan saya bahas di EMTK. BABB juga demikian. Nah, kalau BABB ini, teman-teman, ini dia masih sangat-sangat awal bergerak ya. Masih sangat-sangat awal bergerak. Jadi istilahnya dia masih banyak banget ininya, masih banyak banget PR-nya seperti itu. Kita lihat. Dia even di resistan pertama aja dia belum. Dan ini juga saya rasa juga misalkan nanti naik, ini resistan-resistan ini penting, teman-teman. Ini selain resistan ini yang perlu diperhatikan, juga di sini ini ada sekumpulan harga yang pernah tinggi, kemungkinan orang-orang yang nyangkut nanti akan guyur dulu, keluar dulu. Itu sudah umum di saham-saham yang pernah tinggi. Nah, untuk Arto, teman-teman, Arto OTW ya ini barang ya. Hari ini berhasil menembus 61,8. Jadi ini barang memang serius naiknya. Serius yang pertama adalah dia ngebreak dari downtrend price channelnya di kisaran hijau itu. Kumpul-kumpul energi. Dia kumpul energi dengan konsolidasi lalu ngebreak. Masih lanjut. Namun perlu diperhatikan ini adalah resistan candle ya. Ini untuk Arto.
Kemudian yang lainnya sepertinya nggak ada yang menarik bank-bank ini teman-teman. BBHI aja, karena BBHI ini juga trending sekali. Nah teman-teman lihat seperti yang sering saya sampaikan kemarin, BBHI ini modelnya adalah ketika dia habis lari, dia akan konsolidasi dulu. Konsolidasi berapa hari baru lari lagi seperti itu. BBYB juga masih terkoreksi juga ya, akhirnya dia tidak berhasil naik di atas 61,8 retracement-nya. Resistannya, dia resistan di situ. Kemudian BBTN sudah tadi ya, dia terkoreksi. Kemudian di sini BJTM, tidak ada perubahan, tidak ada yang menarik juga. BJBR juga. Sekian untuk bahasan ini ya, bahasan bank digital. Saya lanjutkan ke bahasan lainnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk Astra, dia masih mencari support ya. Dan untuk Astra ini closingnya dia nggak kuat di bawah 38. Jadi Astra ada target ke sini teman-teman. Ada target ke 5.580. Untuk sektor consumer teman-teman, saya masukkan aja ya untuk access-nya. Access ini ketemu resistan ya. Dia ketemu resistan di 1.500-an. Berarti dia karena nggak kuat, supportnya dia ada di bawah di 1430, 1400. Kemudian untuk Unilever masih bertahan di 61, belum kuat beranjak dari 61 atau dari 4440-an ya. Nah ini yang beda, Indofood udah mulai bergerak. Nah kemarin saya sampaikan bahwa dari Unilever, Indofood dan ICBP, ini yang sudah gerak duluan adalah ICBP. ICBP itu dia kemarin kan sudah mantau dari 51 di atas 38, hari ini sudah berhasil bertahan ya, walaupun candlenya doji teman-teman ya, karena di area ini yang hijau ini juga area resistan dia. Penting untuk si ICBP ini harus bisa melewati 9.000. Nah ICBP udah keluar sinyal, kemarin saya bilang apakah ini tanda-tanda pergerakan sektor consumer. Nah di sini Indofood akhirnya mulai bergerak. Kita lihat besok teman-teman pantau consumer. ICBP kan udah bergerak kemarin, kemudian Indofood, dan apakah Unilevernya yang akan bergerak karena dia konsol cukup lama, tidak ditekan lebih jauh tapi juga tidak bergerak. Oke teman-teman, untuk sektor energi Medco masih nggak ada perubahan, dia bertahan di 50 atau di 560. Elsa yang kemarin saya bilang ini barang mulai merangkak naik, hari ini bertahan dia di supportnya di 310. Resistan dia masih di 316. Nah untuk Akra yang saya sampaikan bahwa ini barang kalau turun teman-teman pantau aja. Ya memang cukup lama kemarin setelah turun ternyata 1 minggu dia konsolidasi di 50 retracement. Tapi udah naik 2 hari ini ya, walaupun kenaikan hari ini nggak sempurna teman-teman ya. Sampai 4340 aja closingnya. Padahal dia sempat di 4.420-an. Ini saya ada barang teman-teman ya untuk Akra. Kemudian untuk perusahaan gas, dia kembali lagi konsolidasi di area hijau itu. Nggak akan menarik kalau dia nggak turun sekalian atau nggak naik sekalian. Kemudian sektor sawit, dia dalam tren kenaikannya koreksinya masih sangat ringan. Koreksinya masih sangat ringan bahkan di support pertama di 10.600 pun belum ya teman-teman. Kalau LSIP dia ini adalah terkoreksi sampai 38, tetapi ini kondisinya dia sideways. Sideways ya, dengan supportnya dia ada di 1390. Sekarang nih berada di dekat support. Resistan di 1500-an. Kemudian untuk SIM juga sama. SIM ini juga konsolidasi di area-area resistan. Bentuknya hampir sama teman-teman antara LSIP SIM. Jadi setelah kemarin sempat terkoreksi cukup dalam ke 38, sekarang dia berhasil naik. Bukan di support yang kedua atau di 38, tapi sudah di support pertamanya ya. SIM juga sama, LSIP SIM ya, memang LSIP sama SIM. Demikian pula untuk SSMS. Oke, untuk SSMS, kemudian untuk BWPT, dia masih antara 38 atau support kedua dan ke 50. Dia kan sempat ke 61. Memang BWPT ini secara penurunan dia paling dalam ya koreksinya. Oke, kemudian untuk sektor ini teman-teman, sektor coal,
Teman-teman bisa ngelihat untuk Harum. Harum sepertinya koreksinya udah cukup ya. Dia udah sentuh ke 50 retracement di 7.300. Dan di bawah 38 dia ternyata sudah berhasil ngebreak 38 retracement atau di 7.850. Sekarang resistannya di 8.520. Jadi sementara targetnya ke 61-nya batal teman-teman ya, karena dia closing di atas 38. Kemudian kalau Adaro, walaupun kemarin sempat naik, hari ini masih sempat naik juga di 38 retracement, tapi closingnya masih belum kuat di atas 38 retracement. Indo Tambang Raya ini sepertinya besok dividen ya. Kemudian dividen ini dia kepentok di 38 retracement, masih belum berhasil naik teman-teman. Ini sepertinya bagi dividen ya besok terakhir. Jadi teman-teman yang buru itu hati-hati, kalau dividennya 1000 berarti kemungkinan ya kalau turun bisa 1000. Kemungkinan ya teman-teman. Kebiasaannya kan seperti itu. PTBA juga sama teman-teman. Dia di 38 retracement sudah mantul sebenarnya dari 50 tapi belum berhasil. Ini closingnya di bawah 38 lagi. Indika Energi sudah ada turning tapi masih lemah lagi ya. PTRO yang bagus tadi pada saat siang-siang saya pantau ini bagus sekali. Ini closingnya shooting star. Sebenarnya bagus sekali ini barang pergerakannya hari ini. Sempat ke 2934. 2934 teman-teman. Kalau kita lihat dalam weekly, dalam monthly chart. Ini dia sudah berada di atas 50 retracement. Dan titik sekarang ini adalah resistan teman-teman. Resistan monthly. Jadi wajar sih kalau dia kembali lagi turun, karena itu udah ketemu resistan hari ini. Kalau weekly-nya nggak bisa kelihatan ya. Seperti itu. Kemudian untuk DOIT juga sebenarnya udah ngegas, turning-nya bagus banget. Tapi hari ini closing-nya turun, di support lagi. Apakah ini karena masih banyak yang mungkin nyangkut, sehingga keluar, atau istilahnya disebut sebagai resistan volume. Resistan yang terbentuk karena ada volume orang yang nyangkut. Saya pun juga kalau punya barang nggak cut loss, kalau misalkan harganya nyampe BEP-nya, ya saya buang teman-teman. Jadi kalau ada pilihan saham lain yang lebih bagus, pasti saya buang. Kemudian MBSS kemarin cukup bagus beberapa hari yang lalu, ternyata dia konsol lagi. Mencari support yang di bawahnya, bahkan dia di 38, di 23 aja nggak kuat. Jadi dia akan mencari support di bawahnya teman-teman. Itu supportnya itu untuk candlenya dari 750 dan 670-an. United Tractor sudah mulai ada sinyal-sinyal pembalikan dari kemarin. Walaupun masih agak berat ya. Ya maklum turunnya juga dalam teman-teman ya. Dari 27 ke 22. 5.000-an turunnya. Kita lihat aja besok apakah akan lanjut naik, karena ini secara harga sudah di atas MA3 dan 5 teman-teman. MA20-nya yang di ini, yang di 24 ribuan. Oke, kemudian saham yang sinyalnya bagus adalah sektor konstruksi teman-teman ya. Dia kemarin kan secara umum sudah berhasil naik di support pertama semua. Support pertama, maksudnya Adikarya yang paling bagus. Ini Adikarya bagus ya, mantul dari support pertamanya di 1070 atau di 23,6 retracement. Terus Wika kemarin kan masih belum berhasil di bawah resistan pertamanya. Hari ini sebenarnya udah ngetes lagi, tapi closingnya masih belum berhasil. Kalau PTPP closingnya tepat di resistan teman-teman. Jadi ya sekarang berada jadi support ya, 1235 support. Sedangkan untuk WSKT dia masih paling lagging, dia di bawah 38 retracement. Kalau yang ADI sudah di atas 23, Wika belum di atas 23, PTPP sudah, WSKT masih di bawah 38 retracement. Paling lemah pergerakannya ya. Kemudian untuk BSD teman-teman, dia bentuknya seperti Adikarya, jadi bisa mantul dari 23,6 retracement atau dalam tren dia koreksi, yaitu dari sini. Itu retracementnya sampai 50, tapi sekarang udah berhasil di atas 23. Untuk Pakuwon dia ya sebenarnya dia cukup kuat, cuman pergerakannya kan jadi agak rapat seperti ini teman. Kalau rapat jadi kurang menarik, kecuali teman-teman yang positioning di bawah ya. Untuk Asri juga sudah mulai ada
pergerakan sebenarnya hampir menyentuh di resistan pertamanya dia di 23. Namun closing masih belum berhasil. ASRI ini sebenarnya ada tanda-tanda penguatan karena low-nya adalah terjadi higher low atau titik low-nya yang lebih tinggi ya teman-teman. Nah SM merah bagus sinyalnya ya, dia masih melanjutkan kenaikannya. Ini sepertinya ada satu price channel teman-teman ya. Ada satu, ya sekilas sih kita bisa ngelihat bahwa ini pergerakannya dia naik ya. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk sektor berikutnya adalah telekomunikasi. Ini Telkom nggak ada yang menarik ya, karena dia kembali turun lagi. Supportnya dia ada di 3.675 dan 3.550. Untuk Indosat juga akhirnya turun lagi, dia dari mid band uptrend price channelnya teman-teman. Supportnya dia sekarang dekat support di 6.980. Untuk XL dia naik ya, dia mantul dari 38 retracement dari 3.000-an. Walaupun belum berhasil menembus resistannya di 3.100. Nah untuk friend teman-teman ya, friend yang kemarin sempat terkoreksi sampai sekitar 38, hari ini melanjutkan kenaikannya dan ketemu resistannya. Di sini, closingnya udah lebih tinggi dari resistan. Nah, sekarang kita akan lihat nih kondisi kenaikan tren si friend ini dari tren besarnya. Ya, kalau kita lihat saat ini friend sudah berhasil di atas 38 retracement. Jadi perhatikan di separuh dari tren turunnya friend itu di harga 126. Itu titik penting 126. Sekaligus nanti juga ada resistan di sini. Jadi resistan terdekat ada di 126, 132, 137 untuk friend. TBIG nggak ada yang menarik. Tower juga dia setelah kenaikan kemarin mengalami penurunan. Ini ketemu MA 200. Dan nanti ketemu 1250 resistan pertama. Ini barang downtrend teman-teman ya. Jadi mungkin masih banyak yang sangkut dan ketika harganya BP tentu akan keluar seperti itu. Kemudian untuk kertas masih naik ya, masih melanjutkan kenaikannya. Kertas ini termasuk yang pergerakannya dalam tren naik kecil ini. Dia koreksi sampai 38 aja baru lanjut naik. Kalau memang dia bisa tembus di atas 9.000, kemungkinan besar trennya masih akan berlanjut naik, teman-teman. TKIM ya, INKP-nya nggak ketulis, saya tulis manual dulu. Nah, INKP juga sama sebenarnya ya pergerakannya. Ini sebenarnya harusnya lebih bagus. Cuman INKP ini dia closingnya turun nih. Jadi sebenarnya dia udah sentuh di resistan pertamanya, yaitu di 8.700. Kalau yang tadi TKIM-nya kan dia ya bentuknya memang mirip ya, keduanya mirip seperti itu. Oke, kemudian untuk ini teman-teman, ini mungkin nanti saya edit nih, saya salah posisi ya. Trio metal ya, trio metal nggak ada yang menarik karena dia kembali lagi harganya turun. Model dia adalah sideways seperti ini teman-teman. Kemudian Inco-nya justru sebenarnya lebih bagus pergerakannya, namun closingnya turun ya. Saham-saham metal saya saat ini nggak pegang teman-teman, menurut saya pergerakannya jadi nggak menarik seperti itu. Sentimennya juga kurang ya teman-teman. Terus ini juga Antam Incotins nggak ada yang menarik ya, kecuali MDKA. MDKA yang saya bilang memang ini sering berbeda sendiri pergerakannya. Dalam tren naiknya ini dia koreksinya hanya juga sampai di 38 retracement atau support kedua. Ya, seperti itu, dan ini masih berlanjut naik teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan aja pergerakannya. Kalau dari metal ini sebenarnya kepengaruh lebih ke emas ya teman-teman. Nah ini NKP ternyata di bawah. Oke, kemudian saham tol teman-teman. Tol terkoreksi lagi, mencari support di bawahnya itu di 38, 4.250. Bila nggak kuat closingnya di bawah 38, ada target ke 4.100 teman-teman. Kemudian untuk saham semen masih kembali lagi melanjutkan kenaikannya teman-teman. Harga semen ini kan ini cukup trending gitu loh pergerakannya, dan koreksinya juga kecil-kecil aja. Seperti kemarin saya rasa koreksinya juga nggak besar nih kalau kita tarik Fibo-nya seperti ini. Nah koreksinya kan hanya sampai di 23 aja.
support pertama. Ini masih berlanjut naik lagi. SMGR juga sama. Tapi teman-teman mesti perhatikan, dia sekarang sedang mencoba menembus EMA 200. Indosemennya yang sudah lebih bagus, dia sudah di atas EMA 200. Nah, EMA 200. Nah, nanti harusnya lebih bagus lagi kalau harganya naik lagi dan terjadi cross up MA 20 ke 200. Kalau yang Indosemen SMGR tadi belum. Kemudian untuk ASA dia ada setup penguatan teman-teman ya. Perhatikan di 3420 itu resistannya. Untuk ERA saya skip aja, nggak ada yang menarik. Dia masih uptrend price channel, berada di supportnya ada di sekitar 620. SAME juga masih belum ada yang menarik, saya skip aja dulu. Nah, ini teman-teman. MTK. Kemarin saya sampaikan bahwa ini barang setupnya bagus sekali, tetapi karena sering seperti di scalping seperti itu. Kalau teman-teman yang mengamati SAME, MTK, ini barang naik turun, naik turun, naik turun, itu cukup lama teman-teman. Perhatikan nih, dari tanggal 26 Oktober. Ya memang ciri-ciri barang ini adalah consolidation after flying. Dia setelah lari, konsolidasi. Namun di sini juga saya sadar sih, dia di sini ada sekumpulan candle. Ini bisa menjadi warning saya untuk hati-hati di MTK juga, karena ini mungkin kalau yang belum keluar, dia ketika harganya sentuh titik-titik closingnya ini, closing candle terbarunya ini, kalau orang-orang yang pegang barang di harga itu dia bisa saja keluar untuk mengamankan modalnya, kecuali yang sudah nambah di bawah harganya average seperti itu. Tapi ngelihat pergerakannya dia justru di harga atas average-nya naik, saya akhirnya positioning lagi ketika harganya mulai merangkak di atas 1530. 1950. Apalagi semakin mantap, sore average-nya adalah di 2020. Brokernya juga broker keren-keren ya teman-teman. Jadi itu alasan saya buyback atau cover MTK. Kemudian untuk MPPA teman-teman, setelah sentuh supportnya, nah perhatikan ya, dia ada pantulan. Pantulan ini adalah bottom ya teman-teman, double bottom. Apakah dia akan double bottom lanjut ke atas? Kalau double bottom berarti targetnya dia minimal di 800. Jadi harus ngebreak dulu, tapi harus ngebreak di 670 dulu. Multipolar juga masih sideways ya. Biasanya pergerakannya akan beda dia. Nah, ini yang LPPF teman-teman. Ini dia naik terus. Sering saya bilang kan ini barang spesial. Tolong dipantau. Kemudian untuk MLPT sinyalnya masih sama, nggak ada yang menarik. MTDL, nah ini MTDL dia lebih bagus ya. Sekarang dia sudah menembus resistan pertama 3680. Sekarang jadi support ya. Kemudian saya sertakan saham ini ya, saham ayam. Untuk Cepin dia berada di support. Java sudah mulai ada turning, jadi kalau teman-teman yang suka ayam-ayaman, perhatikan Java ada turning ya. Malindo Feedmill ini dia berada di support dan sudah 2 hari ini mantul, walaupun closingnya hari ini nggak bagus, tapi dia saat ini 2 hari ini dia ada di support. Support candle sebelumnya, kalau support yang lebih kuat dia ada di bawah, di kisaran 670. Saham farmasi nggak ada yang menarik, skip aja. Kemudian itu aja ya teman-teman. Ya seperti itu teman-teman. Jadi sepertinya indeksnya masih bagus, masih dekat sekali dengan resistan, tapi saham-sahamnya udah ogah-ogahan. Kemarin pernah saya shout di channel ya, bahwa kenaikan saham itu kalau barengan, itu biasanya barengan tapi naiknya dikit-dikit, itu saya jadi kurang tertarik teman-teman. Barengan, saham-saham banyak yang naik, tapi sedikit-sedikit, itu memang membuat IHSG tak tambah naik. Tetapi sebenarnya kenaikannya karena bareng-bareng naik teman-teman, tidak ada yang signifikan. Jadi saya rasa kalau teman-teman positioning dalam waktu dekat-dekat ini nggak akan untung.
Makanya akhirnya orang pada scalping seperti itu. Scalpingnya pun juga tentu bukan di saham-saham blue chip. Fee-nya berat teman-teman. Scalping ya di saham-saham kecil kan seperti itu. Ya seperti itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Kondisi IHSG memang masih OTW, cuman sahamnya naiknya barengan. Karena naiknya barengan, kalau positioning sekarang juga jadinya agak susah cuan cepat seperti itu. Ya kecuali megangnya agak lama ya. Cuman ya megang agak lama juga kadang gatel juga mau take profit. Karena ya saham naik sebentar juga kadang turun lagi. Turunnya 2-3 tick seperti itu ya pengaruh. Apalagi kalau maksud kita positioning dengan posisi yang besar supaya dapat profit yang besar. Tapi kalau naik turun 2-3 poin juga gatel juga sebenarnya. Sampai akhirnya kayak kemarin saya MTK saya buang dulu, saya masuk BGTG, tapi BGTG hari ini kok ada tanda-tanda nggak bagus, saya buang dulu teman-teman. Masih ada juga, masih separuh BGTG yang harga 200-an. Sudah saya buang ya teman-teman. Demikian aja teman-teman dari saya. Surya MS Trade and Investment, terima kasih teman-teman semuanya.